Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Zaralika dari 1A Jurnalistik dengan NIM 12513017. Halo semuanya, pernah denger gak kalau dulu tuh Islam pernah memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan? Yaps, benar banget. Di video kali ini kita bakal bahas perjalanan panjang peradaban Islam mulai dari masa Khulafaur Rasyidin sampai gemilangnya Islam di Andalusia. Yang pertama dari Khulafaur Rasyidin atau Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Yang pertama ada Abu Bakar Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq Abdullah bin Utsman. Abu Bakar dari kata Al-Bakr atau unta muda dan dikenal sebagai pemuka kabilah Bakr. Ia dijuluki As-Shiddiq karena sikapnya yang langsung membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad SAW serta terkenal karena keteguhan iman, kejujuran, dan komitmennya terhadap kebenaran tanpa ragu. Adapun istri-istri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang pertama ada Qutailah binti Abdul Uzza, yang kedua ada Ummu Ruman binti Amir, yang ketiga ada Asma binti Umais, dan yang terakhir yang keempat ada Habibah binti Kharijah. Adapun anak Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang pertama ada Abdullah, yang kedua ada Abdurrahman, yang ketiga ada Muhammad, yang keempat ada Asma, yang kelima ada Aisyah, dan yang terakhir ada Ummu Kulsum. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa dan selalu setia menemani Rasulullah hingga akhir hayatnya, termasuk saat hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Sur. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menenangkan umat dengan perkataan yang terkenal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup. Ia kemudian menjadi khalifah pertama umat Islam dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Selama memimpin, ia berhasil menumpas pemberontakan, menjaga persatuan umat, dan memulai ekspansi Islam keluar Jazirah Arab. Abu Bakar wafat pada usia sekitar 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW di Madinah. Ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai orang yang keras dan sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun setelah mendengar bacaan Al-Quran, hatinya tersentuh dan ia pun memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Umar dikenal tegas, adil, dan bijaksana. Di masa kepemimpinannya pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Islam berkembang sangat pesat. Wilayah Persia, Mesir, dan sebagian Bizantium berhasil ditaklukkan. Ia juga membentuk sistem pemerintah, pengadilan, dan pencatatan keuangan atau diwan. Karena keadilannya, ia dijuluki Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. Umar wafat setelah ditikam saat sholat subuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi, 23 Hijriah setelah ditikam saat sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia berasal dari keluarga Bani Umayyah dan dikenal sejak muda sebagai pedagang yang kaya, dermawan, dan sangat lembut hatinya. Utsman termasuk orang pertama yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia sangat dicintai Rasulullah SAW, bahkan menikah dengan 2 putri beliau secara bergantian, Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
sehingga dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Sebagai khalifah pada tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi, Utsman berjasa besar dalam menyusun Mushaf Al-Quran menjadi satu versi resmi agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah Islam ke Armenia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Namun di akhir masa pemerintahannya muncul fitnah dan pemberontakan karena tuduhan nepotisme. Situasi itu membuat sebagian kaum memberontak dan akhirnya Utsman wafat terbunuh di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Yang keempat atau yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, adalah khalifah keempat sekaligus sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari Fatimah Az-Zahra. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak dan tumbuh di rumah Rasulullah sehingga sangat dekat dengannya. Ali dikenal sebagai pejuang, pemberani, ahli ilmu, dan sangat adil. Ia ikut hampir semua peperangan besar seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, serta terkenal karena keberaniannya di medan perang. Ketika menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi, Ali menghadapi banyak konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin akibat perpecahan di kalangan umat Islam setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Meski begitu, ia tetap berusaha menegakkan keadilan dan persatuan umat. Ali wafat pada tahun 661 Masehi 40 Hijriah setelah ditikam oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat hendak sholat subuh di Masjid Kufah, Irak. Beliau dikenang sebagai pemimpin yang bijak, pemberani, dan sangat dekat dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah kisah dari keempat sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, sejarah awal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang gubernur Syam yang dikenal cerdas, tegas, dan memiliki kemampuan administrasi yang tinggi. Dengan berdirinya dinasti Umayyah, sistem pemerintahan Islam mulai mengalami perubahan dari sistem khilafah yang bersifat musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Pusat pemerintah dan wilayah kekuasaan. Pusat pemerintah dinasti Umayyah terletak di Damaskus, Suriah. Dari sinilah pemerintah dijalankan dengan sistem yang lebih teratur dan modern pada masanya, di bawah kepemimpinan para khalifahnya. Wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat pesat, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Inilah masa ketika Islam menjadi kekuatan politik dan militer terbesar di dunia. Masa kejayaan. Puncak kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa inilah banyak pembangunan dilakukan, seperti pembangunan Masjidil Umawi di Damaskus dan perluasan Masjidil Haram di Makkah, serta Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, umat Islam berhasil menaklukkan wilayah Spanyol, Andalusia, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Asia Tengah. Di bidang administrasi, pemerintahan Umayyah juga mulai menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, serta menyatukan sistem mata uang dan administrasi pemerintahan. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Meskipun dinasti Umayyah lebih dikenal dengan perluasan wilayahnya, namun di masa ini juga mulai berkembang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kebudayaan. Banyak ilmuwan, ahli bahasa, dan sejarawan muncul dari wilayah kekuasaan Islam. Damaskus menjadi pusat kegiatan intelektual dan pemerintahan. Seni arsitektur Islam pun berkembang pesat dengan ciri khas kubah besar, menara tinggi, dan hiasan kaligrafi yang indah.
penyebab kemunduran dan kehancuran. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Umayyah mulai mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah kesenjangan sosial antara bangsa Arab dan non-Arab, mawali konflik politik internal, serta gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Banyak rakyat merasa kecewa terhadap pemerintahan yang semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah runtuh setelah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh keturunan Bani Abbas yang kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Meskipun runtuh, dinasti Umayyah meninggalkan warisan besar bagi dunia Islam dan peradaban manusia. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam, mengkokoh pemerintahan yang teratur, dan menjadi jembatan bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa setelahnya. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini bahwa kejayaan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh keadilan, persatuan, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, itulah yang kedua tentang dinasti Umayyah. Selanjutnya, yang ketiga ialah perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Abbas. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, kekuasaan ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid serta Al-Ma'mun. Pada masa itu, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi dunia. Kota ini dikenal sebagai Madinat al-Salam atau kota kedamaian. Pemerintah Abbasiyah mendirikan lembaga ilmu yang sangat terkenal bernama Bait al-Hikmah, House of Wisdom, tempat para ilmuwan dari berbagai bangsa berkumpul untuk menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, sastra, dan teknik. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Razi, dan Al-Haytham lahir pada masa ini. Selain itu, kehidupan ekonomi juga berkembang berkat perdagangan yang maju antara timur dan barat menjadikan dunia Islam sebagai pusat ekonomi internasional. Penyebab kemunduran. Namun, kejayaan tersebut tidak langsung selamanya. Dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, melemahnya kekuasaan politik khalifah karena banyak wilayah memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan lokal, seperti dinasti Buwayhi dan Seljuk. Kedua, konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara keluarga Abbasiyah sendiri yang menyebabkan instabilitas politik. Ketiga, perekonomian menurun akibat peperangan dan korupsi birokrasi. Selain itu, muncullah serangan dari luar, terutama oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Menjadi pukulan terakhir. Serangan tersebut menghancurkan kota Baghdad dan menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah di sana. Meski mengalami kehancuran secara politik, warisan dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tetap menjadi tonggak terpenting dalam peradaban dunia. Pengaruhnya meluas hingga ke Eropa, yang kemudian memicu lahirnya masa Renaissance. Terakhir, ada awal masuknya Islam ke Andalusia. Sejarah kekuasaan Islam di Andalusia bermula pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Dengan kekuatan yang kecil namun semangat yang tinggi, Tariq berhasil menaklukkan pasukan kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick. Namun, Andalusia sendiri berasal dari kata Al-Andalus, yaitu sebutan orang Arab untuk wilayah semenanjung Iberia yang berada di bawah kekuasaan Islam.
Setelah kemenangan besar tersebut, kekuasaan Islam meluas dengan cepat ke hampir seluruh wilayah Spanyol dan sebagian Portugal. Masa kekuasaan dan kejayaan Andalusia. Pada awalnya Andalusia berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus. Namun setelah dinasti Umayyah runtuh di timur, seorang pangeran bernama Abdurrahman ad-Dakhil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan pemerintahan baru yang dikenal dengan Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman ad-Dakhli dan penerusnya, terutama Abdurrahman III, Andalusia mencapai puncak kejayaan. Ibu kota Cordoba tumbuh menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di Eropa. Pada masa itu, Andalusia menjadi negeri yang makmur, didirikan beberapa universitas, perpustakaan, rumah sakit, dan observatorium astronomi. Ilmuwan besar seperti Ibn Rushd, Ibn Zur, dan Al-Zahrawi lahir di sana. Cordoba bahkan dikenal sebagai kota seribu lampu karena menjadi kota paling terang dan maju di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Kemunduran kekuasaan Islam di Andalusia. Namun kejayaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Setelah Abdurrahman III wafat, Andalusia mulai mengalami perpecahan politik. Daulah Umayyah di Andalusia pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol seperti Castilla, Aragon, dan Navarra yang mulai melakukan serangan besar untuk merebut kembali wilayah Islam dalam gerakan yang dikenal sebagai Reconquista. Satu persatu wilayah Islam jatuh ke tangan Kristen, hingga akhirnya hanya kerajaan kecil Granada yang bertahan di bawah kekuasaan Bani Ahmar atau Nasrid. Granada bertahan cukup lama berkat kepemimpinan yang cerdas dan hubungan diplomatik yang kuat. Namun pada tahun 1492 Masehi, Granada pun jatuh di tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Kejatuhan Granada menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia setelah bertahan hampir 800 tahun lamanya. Warisan peradaban Islam di Andalusia. Meskipun kekuasaan Islam berakhir, warisan peradaban Islam tetap hidup hingga kini. Arsitektur megah seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra, dan Menara Giralda masih berdiri indah di Spanyol sebagai bukti kebesaran peradaban Islam. Selain itu, ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, dan seni di Andalusia menjadi jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan dunia Islam dan Eropa, dan turut melahirkan zaman Renaissance di Barat. Kisah kekuasaan Islam di Andalusia bukan sekedar catatan sejarah, melainkan cerminan dari kejayaan ilmu, toleransi, dan kemajuan budaya yang pernah mewarnai Eropa. Demikian laporan sejarah kami tentang sejarah peradaban Islam. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Saya Hanina Zahra Alika selaku presentasi atau moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sejarah peradaban Islam selanjutnya.